Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel DCTV Nusantara. Halo guys, hari ini kita dapat kabar baru lagi bahwa Mas Wapres Gibran tidak mau untuk berdamai ya di kasus ijazah palsu ya yang nuding ijazah Mas Wapres kemarin. Saat ini dia bakal nangis-nangis dan bakal masuk penjara juga ya. Karena apa? Mas Gibran, Pak Wapres tidak mau berdamai. Waduh, ini kabar terbaru teman-teman semuanya. Dan kedua, ini kemarin Roy Suryo dan CS sudah menemukan bukti bahwa mendapatkan fotokopi ijazah Pak Jokowi dan dia yakin bahwa ijazah palsu ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi nyatanya ya dan ternyata itu sudah dianalisa bahwa fotokopi sama persis aslinya. Waduh. Artinya teman-teman, berarti ijazah Pak Jokowi itu asli ya dan mereka bakal dipenjara. Oke. Seperti apa videonya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Guys, Pak Jokowi menang lagi, guys. Ya. Mau diapapun bukan hanya Pak Jokowi, guys ya. Mas Wapres Gibran pun menang kembali. Di sini kita akan lihat ya, guys ya, seorang teroris yang sudah benar-benar kehabisan akal untuk menyerang Pak Jokowi ya, kemarin si Bonatua ya guys ya sudah mengambil lembaran fotokopi dari KPU. Akan tetapi setelah dianalisis diteliti ternyata valid dan sama. Berarti yang dikatakan oleh Roy Panci CS ya guys ya yang katanya Pak Jokowi ijazahnya palsu dan tidak mempunyai ijazah, semuanya salah. Siap-siap Roy. Makanya bro, jangan lawan orang baik. Aduh, mencet kalau dia. Ini lucunya ya guys ya. Bonatua tidak mau mengklaim itu ijazahnya palsu. Ya iyalah gak berani. Wong itu ijazahnya asli. Jadi untuk teroris dan Suban Pelol ya guys ya, karena di sini ada Suban Pelol guys ya, mengenai ijazah Mas Wapres Gibran. 3 kali meminta damai kepada Mas Wapres Gibran, akan tetapi Mas Wapres Gibran tidak mau berdamai dan terus dilanjutkan sampai persidangan. Kandangin satu-satu ya. Nangis kuesik ya guys. Mantap ini Mas Wapres ya guys ya, tidak mau berdamai. Ya ini ya. Soalnya ngapain berdamai ya guys ya, wong ijazahnya asli, ngapain juga berdamai ya guys. Mereka sudah memfitnah dan mereka harus menanggung semua akibatnya ya guys. Haruslah cari. Tapi lama kali ya guys ya, 2 minggu itu lama loh guys. Tapi ya kami akan tetap setia menunggu dan mengawal terus sampai mereka benar-benar menjadi tersangka dan masuk ke dalam hotel Prodeo ya guys. Amin amin. Apalagi semalam ya guys ya, Roy Panci dibungkam dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena apa guys? Pengacara Pak Jokowi membungkam mulut dari Roy Panci ya guys. Kelar gue. Ini baru keren ya guys ya. Berita yang kita tunggu-tunggu akhirnya terus-menerus mengalir ya guys ya. Sekali lagi ya guys ya. Semoga saja ini di atas 12 tahun penjara ya guys. Amin, amin. 12 tahun lebih. Kalau bisa seumur hidup ya guys. Amin. Kita aminkan aja ya. Aduh ya. Punya masalah sendiri ya guys ya. Ini Panci kan nggak bisa ngatasi dirinya sendiri, malah ngurusin orang lain ya guys. Biasa guys, otongnya ngelemperak guys. Sekali lagi untuk para kadrun siap-siap saja ya guys ya. Diperbanyaklah
pertemuan Anda dengan keluarga. Keluarga. Jangan keluar-keluar terus. Tapi ngomong-ngomong Doraemon ora keton ya guys ya. Jangan-jangan ini guys, Doraemon sudah tahu, males takut di penjara. Mending kabur. Buktinya ya guys ya, bukti yang baru itu kan Bonatua tidak mau guys, tidak mau bilang bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Berarti jelas ya guys. Coba ikut aja ke perangkap kau. Aslinya para teroris itu tahu guys bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Akan tetapi ya guys ya, karena ininya besar ya guys ya, dan juga sudah terlanjur, ya sudahlah, Lanjutkan saja. Tapi orang pada mikir ya guys ya, lah engkau bojone kepriwe gue ya guys. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Melalui satu proses namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensinya mana? Jadi ini masih panjang nih, gitu prosesnya. Oke. Ya, jadi artinya ini semua masih harus dipertanyakan dan ini masih panjang ceritanya. Ini artinya ini masih akan Bang terus. Rifai, ini katanya dipertanyakan oleh kubu Roy Suryo CS, kenapa tidak ada tanda tangannya, kenapa tidak ada nomornya, Ya. kenapa juga tidak ada, apalagi tadi masuk Ya, ini tanda tangan, penandataan dia nomor, nama-nama yang ditutup yang Ya. sebenarnya itu tidak Ditutup, ya, termasuk guys. dalam data pribadi. jawabannya. Pertama, itu yang harusnya menjawab KPU. Betul. Karena yang menutup KPU. Nah, Karena tentunya waktu diserahkan oleh Pak Jokowi saat pilkada maupun pilpres itu lengkap. Bahwa ini ditutup, apakah mungkin teman-teman KPU masih melihat bahwa ini adalah data pribadi yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja? Tapi karena desakan dari teman-teman Anjir. Pak Bang Roy CS, teroris. maka akhirnya diserahkan, tapi dengan catatan beberapa data pribadi ditutup. Itu kembali lagi asumsi ya. Jawaban lebih pasti adalah ditanyakan KPU. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa selama ini tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ada, ya. Sekarang sudah terbantahkan. Dulu kan kalau nggak salah Mas Roy bilang bahwa informasi Bang Taufik nggak ada tuh ijazahnya, kopinya. Nyatanya ada semua. Udah didapatkan Tapi salinannya. Itu dan sekarang dibuktikan sendiri oleh Bang Roy CS bahwa ijazah itu ada di masing-masing KPU dan telah diserahkan jauh sebelumnya. Modar orang guys, modar gue dulu mengatakan tidak ada ijazah di KPU. Fakta dan kenyataannya ada. Pak Jokowi tidak mempunyai ijazah. Fakta dan kenyataannya punya. Pantes guyune beda ya guys. Aduh. Bang, disebutkan juga Bang oleh Bang Roy juga bahwa 99% palsu, Bang. Palsunya gimana, Bang? Lihat, dengar. Oh, saya nggak keahlian bidang itu ya. Mungkin beliau dengan keahlian mereka. Ya kan, saya sebenarnya penuntut bidang publik mengantarkan dokumennya. Karena saya memang menjalankan undang-undang pelayanan publik dan menguasai undang-undang keterbukaan informasi publik. Seperti itu. Ya, bagus. Oke. Bagus. Bang Ade, silakan Bang Ade. Ya, jadi ini bagus Bang Bona ini. Artinya dia nggak mau ikut-ikutan bilang palsu ya kan? Karena dia juga takut terjebak di dalam situasi yang sudah dibuat Roy Suryo CS dengan teroris buat seolah-olah ini adalah palsu. Yang menjadi poin dari hal ini adalah ya bahwa di sini semakin kelihatan karena sebenarnya mendapatkan hasil fotokopian dari KPU itu nggak ada poinnya tuh, ya kan? Nggak membuktikan apa-apa tuh, ya kan? Ya. Nah, terus kemudian ya kan bahwa ini sebenarnya 2020 Bang Roy itu sudah megang, Roy Suryo tuh udah megang. Jadi teroris ini udah lama ini dia megang, cuman itu hasilnya akan sama gitu loh. Nah, Betul sekali tetapi ya yang guys. menjadi poin penting di sini saya sampaikan kepada Pak Bona bahwa 32A ini akan semakin jelas. Aduh, 32A semakin jelas guys. Pasal itu adalah pasal perubahan data ya guys. Tapi ini menurut saya lumayan cerdas ya guys ya. Si siapa? Bonatua guys. Tidak mau menyebutkan palsu ya guys. Aduh, Panci kalau lihat kayak gini gimana ya guys? Nah, ini ada dua otoritas yang memiliki diberikan kewenangan, baik itu KPU maupun ya UGM sebagai otoritas Betul. itu diberikan kewenangan untuk
verifikasi administrasi maupun faktual. Tapi itu bagus ya Bang Bona, bahwa Bang Bona mendapatkan itu, perjuangan Bang Bona untuk kelompok teroris itu diberikan, dan tapi saya anggap itu tidak akan menjadi suatu tolak ukur bahwa di situ ini nambah lagi nih ujaran kebenciannya, provokasinya, bahwa 99% palsu. Oke. Padahal yang didapatkan adalah fotokopian yang sudah dilegalisir oleh Fotokopi lagi, otoritas. Oke, Bang Ade. Jadi Betul. KPU pastinya sudah memverifikasi dan UGM, Oh, ya. dan ya tadi ya hasil yang didapat sekarang itu memang sudah valid ya Bang ya. Baik. Aduh. Valid, bro. Ijazahnya valid. Tenang, Panci, tenang. Tuh, ini kan temannya kamu ini ya. Ini kelompoknya kamu. Kenapa ini tidak mau bilang palsu? Ya, karena dirinya sudah tahu bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Gemetaran duluan, gemetaran. Cuman, ya guys, sekali lagi saya katakan, yang dikasihkan ke KPU, yang dikasihkan ke setiap lembaga itu fotokopi. Tapi kan yang sudah dilegalisir. Yang asli di rumah, ngerti orang. Ngecek fotokopi lagi. Aduh. Itulah contohnya. Artinya sumber yang diteliti oleh orang-orang tersebut juga tidak sah, sehingga bisa dikatakan seluruh hasil analisisnya tidak sah. Itu. Dia mengatakan saya ahli forensik, scientific dan sebagainya macam-macam. Ini penelitian saya tuh nggak boleh dibantah, nggak boleh di. Tapi dia itu dengan curangnya ngomong bahwa dia itu memang meneliti pakai teori-teori itu tadi ya. Tapi sampelnya yang diambil itu apa? Bukan sampel bukti yang resmi, yang asli ataupun yang palsu, dibandingkan dengan yang asli ataupun yang ini. Gitu. Oke, artinya analisis beliau Mereka bisa dikatakan kacau. sah apabila sumbernya juga asli. Harus gitu. Harus asli. Pembuktian Iyalah. di scientific itu ataupun di pengadilan sama-sama bahannya harus valid. Betul. Gimana kalau kayak Kalau yang di pengadilan ya itu bukti yang akan dipakai, bukti itu pasti dicek dulu nih mengambilnya dari mana, proses nyitanya bagaimana, pembungkusan bagaimana, buktinya gimana, terus pengolahannya bagaimana, itu valid menurut hukum. Tetapi kalau penelitian yang mereka dalilkan itu mestinya ya kalau kita membuktikan barang yang tidak palsu, kan dia harus barangnya dong, barangnya asli itu ada, kemudian ini yang palsu, ini yang asli. Artinya variabel pembandingnya juga harus valid. dipastikan. Betul itu. Walaupun sekarang sudah pegang fotokopinya ya guys ya. Akan tetapi ada 8 poin guys. 8 poin sing ditutupi guys. ya data pribadi. Ya orang bakalan bisa ya guys ya. Orang bakalan bisa diteliti itu. Itulah kerennya ya guys. Tapi sekali lagi para Panci katanya bilang ini menang 2-0 bah. Gundulmu gitu kan. Biasa guys, menghibur diri itu penting ya guys. Iya. Tenang. Ini mereka kan tidak valid, mereka nutup-nutup itu semua itu. Oke. Tapi rakyat dipaksakan begitu, itulah jadi kacau menurut saya. Gitu. Oke, Pak Arianto, ini sebelum kita lebih luas lagi, melihat saat ini tanggapan masyarakat, Polri dinilai cenderung berpihak kepada Pak Jokowi, atau juga Barreskrim. Sejauh mana kewenangan Barreskrim bisa mengatakan bahwasanya itu ijazah asli? Framing guys. Dan apa dasarnya atau bagaimana digital forensik yang dilakukan untuk hal tersebut? Itulah, itu tadi satu Ini lagi sudah terlanjur. saya bisa katakan itulah framing mereka adalah framing itu artinya gini Pak, memaksakan berita untuk jadikan suatu kebenaran. Itu namanya framing. Ya, framing mereka adalah Barreskrim, Gajah Mada, itu semua dikendalikan oleh Jokowi. Untuk kepentingan Jokowi kan gitu yang mau dibikin gitu. Dia. Buktinya sekarang dipertanyakan sampai di mana itu kewenangan Barreskrim menentukan itu asli apa tidak. Itu kan cuma bukan otentik, bukan identik. Itu kalau saya dalam kalimat saya itu kedunguan mereka itu. Betul itu ya, betul itu. Memang betul guys ya. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, nanti mereka tidak akan dapat yang namanya dukungan ya guys. Sekali lagi ya guys ya, orang yang tidak suka kepada polisi itu penjahat ya guys ya.
itu tidak mungkin orang baik itu benci kepada Pak polisi. Kita lihat kan Pak apa namanya tuh film-film musuhnya polisi ya penjahat ya guys. Ya sama saja dengan apa yang dilakukan oleh mereka kan. Kami mawon. Berarti sebutan teroris untuk para kadrun itu sangat-sangat pas ya guys. Tapi insya Allah ya guys ya, rakyat Indonesia sudah cerdas semua gitu ya. Bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oi, terjal, ternak dajal, dan penis, pendukung Anies. Penis. Nih, kalian biar tahu ya. Kalian ini selama ini menghujat Pak Jokowi, terus misalnya menghina, menghujat. Kayak nggak ada kerjaan lain. Padahal cuma segelintir orang itu. Nah itu kerjaannya ya guys. Cuma segelintir orang mengatasnamakan rakyat. Pak Jokowi itu dipilih rakyat Indonesia 99%. Kalian itu cuma segelintir. Ya terjal, penis, biar kalian paham. Jajal. Kalau emang kalian tuh berani, kalian tuh pinter, yang di masalah korupsi itu harusnya SBY sama Megawati itu. Itu yang asli-asli berkorupsi. Dari Hambalang dan Megawati menjual Indosat. Malah Pak Jokowi yang jelas-jelas membangun, berjasa sirik di Indonesia. Kalian selalu mencela, mencaci, memaki. Makanya pantas kalian itu disebutnya terjal, ternak dajal, dan penis pendukung si Anies. Bagus sih bagi Barin. Kami ini bukannya nggak punya kapasitas atau kita nggak punya potensi untuk menghujat, mencela, menghina. Cuma kami ini berdasarkan fakta gitu. Betul. Paham ya terjal, ternak dajal, dan paham ya penis pendukung Anies. Aduh. Kami ini pemberani, cuma berani berdasarkan fakta, bukan beraninya seperti hewan. Paham kalian? Betul itu ya guys ya, sangat betul ya guys. Tapi ngomong-ngomong, ada ucapan penis ya guys ya, jadi keinget sama Panji ya guys ya, yang otongnya mengkerak. Melehong. Jatisaron angkat bicara. Sejak Pak Jokowi menjadi presiden, saya menjadi lebih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia terlihat lebih keren gitu. Indonesia kok kayaknya sekarang sudah mulai diperhitungkan dalam dunia ekonomi, ya kan, politik. Sebagai seorang presiden, dia sudah berhasil untuk menarik perhatian dunia internasional. Mantap. Dan saya berdoa semoga Tuhan memberikan dia tenaga, kesehatan, dan semangat untuk terus mengerjakan yang terbaik untuk Indonesia. Kita pasti akan dukung Bapak. Mantap ini, mantap ya guys tuh. Artis saja mendukung kan guys. Dan di sini kita akan lihat ya guys ya. Nih, 3 kali gagal damai ya guys ya. Mas Wapres Gibran tidak mau mundur dan gugatan ijazah kini resmi masuk ke persidangan. Mampus, good job. Wapres, good job. Modar kowe ya. Ini sekali lagi Subhan Pelol ya, siapkan mental Anda dan manfaatkan ya guys ya. Kalau biasanya kalau persidangan ya guys ya itu 2 atau 1 minggu ya guys ya. 1 atau 2 minggu lah. Berarti pas ya. Jadi teroris tersangka, si Subhan Pelol nanti tersangka. Masuk kok semuanya. Mediasi ihwal gugatan terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menemui jalan buntu. Subhan menjelaskan, seluruh tergugat yakni Gibran dan Komisi Pemilihan Umum tidak memenuhi persyaratan yang diminta olehnya. Syarat yang ia minta adalah supaya kedua tergugat meminta maaf dan mundur dari masing-masing jabatannya. Meski begitu, Subhan mengakui tidak menutup kesempatan jika ada upaya damai yang diajukan pihak Gibran kepadanya di luar persidangan. Pengacara Gibran, Gadang Herli Saputra, mengatakan pihaknya tidak bisa memenuhi semua permintaan Subhan untuk menempuh jalur damai. Kami sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh penggugat, memberikan tanggapan, tetapi kami tidak dapat memenuhi seluruh
apa yang diminta oleh penggugat, ucapnya. Betul. Gibran ogah mundur, gugatan perdata 125 triliun terkait ijazah terus berlanjut. Lanjut. Gugatan perdata senilai 125 triliun yang diajukan Subhan terhadap Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka akan berlanjut ke sidang pokok perkara. Hal ini menyusul gagalnya perdamaian dalam tahap mediasi. Dalam proses mediasi, Gibran yang diwakili kuasa hukumnya menolak dua syarat yang diminta pihak penggugat, menyampaikan permintaan maaf dan mundur dari jabatan wakil presiden. Dengan gagalnya mediasi, perkara ini akan berlanjut ke tahap pembuktian di pengadilan. Betul. Wakil Presiden Gibran ogah mundur dari gugatan perdata 125 triliun terkait ijazah terus berlanjut. Ya, saya setuju dengan Wapres Gibran. Terus lanjut, jangan mundur. Mas Wapres Gibran benar. Mas Wapres Gibran nggak salah. Mas Wapres ini ijazahnya asli. Itu yang gugat-gugat itu cari duit aja itu, cari panggung aja itu, cari terkenal itu. Hah? Kalian ini, siapa itu namanya yang gugat-gugat? Ngapain? Mas Gibran itu, Wapres Gibran itu sekolah di Singapura. Ijazahnya setara SMA, dia juga kuliah. Sampai S2 dia kuliahnya tuh. Ngapain gugat-gugat? Pendidikan Mas Gibran itu benar, sesuai sekolah dia. Karena saya ngelihat Mas Gibran ini memang irit bicara, tapi sekalinya bicara mati semua tuh orang. Gitu. Iya, jadi nggak perlu terlalu banyak bacot, ya kan? Nggak, yang penting lakukan dan kerjakan gitu. Jadi orangnya tuh tegas, saya ngelihatnya tegas. Tegas ya guys ya. Nah, sekarang Mas Wapres Gibran sedang berada di Maluku ya guys ya. Kurang satset apa coba? Wakil Presiden termuda terbaik pula. Kerja terus ya guys ya, luar biasa. Sekali lagi, Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden RI yang ke-8 tidak salah memilih Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sampai 5 kali. Mantap Mas Wapres, kerja terus ya. Untuk para kadrun, biarkan kami ya guys ya yang mengurusi semua. Aduh ya guys ya, ini ya bapak dan anak ya guys, menangan banget ya guys. Aduh. Jadi sekali lagi untuk para kadrun ya guys, siapkan mental, terus sering-sering lah bertemu dengan keluarga. Nanti pas tiba waktunya, jadi kalian itu ya sudah siap ya guys ya. Oh ya, saya sudah siap mental, saya sudah siap semuanya, karena sudah jelas ya guys ya. Sebentar lagi, paling lama itu 2 minggu, 2 minggu udah kepotong 2 hari ya guys ya. Itu. Jadi pasti bakalan masuk ke dalam penjara. Dan ini pasal yang akan mereka terima itu sangat banyak. Tapi ya guys ya, apa yang kita inginkan yaitu semuanya itu digabung tidak bisa guys. Nanti bakalan diambil pasal yang paling berat gitu. Jadi sekali lagi untuk para pecinta Pak Jokowi, pecinta Mas Wapres Gibran, dan pecinta Pak Prabowo, tenang saja, karena para kadrun, para perusuh negara bakalan benar-benar masuk ke dalam penjara. Rasain. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.